pasti seperti itu. Mudah-mudahan diberi kelancaran kesehatan tanpa halangan. Makanya beralamat di Jalan Jawa Nomor 5 ini dibuka oleh Bapak Samsudin. Memiliki beberapa fasilitas, ada kunjungan industri, ada proyek kulikuler, ada ziarah, ada tiket pesawat, ada kereta, ada tiket kapal laut, juga ada kursus setir mobil. Silakan teman-teman nanti kalau misalnya sudah gede mau kursus setir mobil bisa main sambil silaturahmi dengan khusus di Wangga, di Jalan Jawa, di belakang terminal Cilacap. Baiklah, kita menggunakan armada Bikoch ya. Karena ini kita warnanya pink, kita berada di bis 2, ada fasilitas juga. Ini untuk mengecas HP, tadi sudah saya jelaskan, ini tidak boleh untuk mengecas HP ya? Selain HP tidak boleh ya, pokoknya tidak boleh karena itu sangat berbahaya sekali, takutnya nanti jadi korsleting listrik yang ada di bis, nanti takutnya terbakar. Nah, di tengah-tengah juga sudah tersedia tempat sampah, monggo silakan sampah dibuang di tempat sampah yang sudah tersedia karena kebersihan sebagian dari 5. Jadi teman-teman silakan sampahnya dibuang.
datang. Namanya siapa Kak? Namanya Agus. Hormat Gus. Hormat. Gerak. Kasih tepuk tangan lagi dong Agus. Oke, yang bersama Kak Freddy dan Betina. Oh, yang cewek siapa namanya Kak? Dewi. Kak, salim Kak. Cium tangan. Cium pipi. Dikit. Lagi dong, lagi. Kenapa Kak? Tahu kenapa? Oh, sakit tetap. Oke, sekarang berevolusi lagi menjadi pemanggang dulu Kak ya. Caranya sekarang bolanya. Lalu angkat begonya, siap-siap mana dia. 1, 2. Coba sempurna sebelum tangannya dong. Itu cara pemanasan dari 2 ekor singa laut. Oke, yang di depan bisa lambaikan tangannya sambil bilang hai. Ganteng ya Gus ya. Gus sangat cemberut Gus, lagi senyum Gus. Adik-adik. Ibu-ibu. Kamera tuh mau foto bergaya. Siap ya. 1, 2, 3. Aku tahu. Enggak mau mah. Jangan tinggal di depan. Aku takut jatuh cinta. Ya, Agus. Oke, lagi maju bersama Agus. Ya Kak. Bola dijatuh. Gatong. Kenapa kabarnya? Ngomong apa katanya? Kenapa? Siapa Kak? Duduk gimana? Waduh, berani-beraninya. Tapi paham tuh. Ibu, lihat aku Ibu. Jangan, nggak boleh. Fokus aja. Ya Kak. Kamu belum. Berenang. Oke bro. Asia. Oke, sudah ngerti. Udah paham. Kalau gitu, beri semangat tepuk tangan yang meriah semua. Oke, siap. Kita berselebrasi siu. Oke, sekarang udah bermain bola basket. Cara main bola. Ingat si model ke ya. Oke, sudah kita. Oke, naik mana dia? Siap. 1, 2, 3. Bergaya di kamera. Lagi kenapa di stop? Harus kenapa Pak? Bilang anak kok basah aja langsung awalnya. Aku juga mulai wanita. Dia digoyang. Hei, asik. Betul. Lari. Silakan bagian yang ingin menyaksikan teater 5 dimensi ya bisa masuk ke jalur antrian yang sudah kami sediakan. Jika kapasitas kami hanya 200 orang, ya kapasitas kami hanya 200 orang. Ya bila sudah 200 orang yang ditunggunya 15 menit. Terima kasih.
Dan untuk hotline call-nya mereka melayani 24 jam dan nomornya ada di bawah sini. Nyaman berwisata bersama Dewangga. Dibangun oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Arsiteknya namanya Bapak Sudarsono, konstruksi pembangunannya namanya Bapak Ruseno. Luasnya Monas ini 80 hektar, tingginya 132 meter sampai emasnya Monas. Namanya lidah api kemerdekaan ya, emas Monas yang di atas namanya apa? Lidah api kemerdekaan. Terbuat dari perunggu lapis emas. Jadi perunggunya 14,5 ton, dilatih dengan emas 50 kilo. Kenapa boleh terus dibangun? Tujuannya yang pertama untuk mengenang semangat juang. Yang kedua, tujuannya untuk mengenang hari proklamasi. Yang ketiga, untuk memotivasi generasi sekarang yang akan datang. Yang keempat, untuk berwisata dan edukasi. Jadi teman-teman datang ke Monas sambil jalan-jalan sambil belajar. Ini namanya diorama. Diorama ini peragaan sejarah. Dimulainya dari Monas yang ini namanya Masyarakat Indonesia Kumpulan Zaman Tiga Minggu. Yang kita kenal dengan nama Zaman Dulu. Penyebarannya tahun 3000 sampai tahun 2010-an ini. Saya jalan sini sambil jalan ya. Yuk sambil jalan juga teman-teman semua. Ini namanya Bandar Sriwijaya abad ke-7 sampai ke-13. Jalur perairan perdagangan antara Indonesia, Cina dan India. Yang ini namanya Candi Borobudur, dibangunnya tahun 824, dibangun oleh Raja Samaratuda dari keluarga Selegra. Yang ini namanya Pertemuan Wali Sabta, yang dibaiki namanya Raja Erlangga. Dia sedang memantau pembentukan Sungai Berantas akibat tanggulnya jebol di kala itu dikarenakan ada peperangan terjadi. Yang ini namanya Candi Jawi, perpaduan agama Hindu dan agama Buddha waktu kerajaan Kertanegara. Yang ini Sumpah Palapa. Pastinya zaman dahulu berlimpah dengan pengen 28 sebelum Nusantara dipersatukan di tahun 1331. Ini namanya perang Majapahit untuk pemerintahan Hayamuruk. Ini utusan Cina ke Majapahit. Kaisar Cina mengutuskan kepada Jaiku datang ke Majapahit yang diterima langsung oleh Raja Wijayamawardhana. Yang ini namanya perang pesantren pertama di Indonesia selain menyebarkan agama Islam di banyak wilayah Nusantara abad ke-14. Ini pertempuran kesatuan Jayakarta. Perang ini kita bawa Jakarta Barat, perang Sultan Komunis. Ada lagi jalan ya. Ini ada orangnya tolong mau jalan dan ini yang semua tuh terjadi di Maya di abad ke-18 ya, karena memang ya di tahun itu karena udah pintar banget nih melakukan ekspansi wilayah
kotanya. Nah, kenapa Belanda masuk ke wilayah Nusantara ya? Itu mereka juga ngejar hasil alam ya, hasil buminya seperti karet, batu bara, minyak dan rempah-rempah lainnya. Karena pada waktu itu ya, pada masa itu rempah-rempah itu lebih berharga dibanding emas. Lanjut lagi, sebelah sini ada perang yang terjadi di Aceh. Nah, ini yang digambarkan di sini adalah yang terjadi di halaman Masjid Baitul Aman. Ini masjid yang sama yang sama dari tsunami di Aceh tahun 2004. Tahu kan? Tahu apa yang ada fotonya tsunami Aceh? Nah, ini itu juga sama. Jadi dia akan sama. Hanya memang beberapa kilometer dari Gunung Lembak dan tempat perangannya. Nah, itu dari Sumatera. Nah, udah di Aceh. Kemudian ini di Gunung Aceh ini ada yang di Tapanuli ya. Dari semuanya, dari sampai Papua juga. Coba di Papua ini belum dikembangkan. Nanti baru di Merah ini baru ada yang jaga-jaga. Ini yang terjadi di Belanda. Bali. Nah, salah satu alasan kenapa kita perang di Belanda adalah ini. Ini adalah sistem kerja tanah pasar atau yang disebut juga sebagai kerja rodi ya. Jadi masyarakat kita ini dulu sistemnya punya tanah sendiri, disuruh garap sendiri. Nanti hasil panennya diambil sama Belanda. Kalau nggak mau terus sama bangsa, kita sampai kayak gini ya, bahkan sampai ayam meninggal. Itu jadi salah satu alasan kenapa kita perang di Belanda. Kalau mau dibayar juga nggak banyak ya. Jadi hasilnya yang dengan apa yang dikerjakan dan apa yang didapat. Ini konferensi ada punya tentang yang ada di Bandung. Kalau ini namanya pemilihan pemilu, yang pemilu pertama. Ini Universitas Irian Jaya. Ini kekejaman orang-orang PKI, Partai Komunis Indonesia, yang memberantai dan membunuh jenderal-jenderal di Indonesia yang mereka dijadikan kampung dalam satu lomba yang kita kenal dengan nama lomba banyak. Ini aksi tribun anti tuntutan rakyat. Turunkan harga-harga, turunkan status kabinet kerja dan pembahasan PKI. Muncul berita kalau sudah Maret untuk menstabilkan keadaan di Indonesia. Pengamat-pengamat dirinya menjadi provinsi di Indonesia nasional. Selesai. Selamat pagi. Selamat pagi. Di mana kita? Siapa kita? Basic. Nyaman berwisata bersama. Baru sana. Jalan
dapur umum miliknya Ibu Afro. Mereka melakukan kegiatan dapur. Tahu dapur? Masak dan berkumpul di pinggir pada para peserta mau masuk. Ambil Bu. Monggo. Tempat anak-anak dari polisi di kampus Makari. Saya di mana-mana saja itu dia tidak dulu. Setelah renovasinya dia tidak boleh satu hari. Pancasila.